khususnya keluarga yang berduka. Pada malam hari ini, insya Allah 10 menit, kata Imam Syafi'i bahwa letakkan dunia ini di tanganmu, kemudian letakkan akhirat itu di hatimu, kemudian letakkan kematian di pelupuk matamu. Ini 3 nasihat Imam Syafi'i rahimahullah kepada kita sekalian. Letakkan dunia ini di tanganmu. Kenapa harus dunia ditaruh di tangan? Supaya Ustadz gampang dilepas. Kalau ada apa-apa bisa dilepas. Jangan diletakkan di hati. Diletakkan di tangan. Ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, lepas dulu. Lepas dulu. Ketika subuh-subuh as-salatu khairu minan naum, jangan kita balik. Salat lebih baik daripada tidur. Jadi jangan dibalik, tidur lebih baik daripada salat. Karena biasanya ada juga orang azan dia balik, terlalu panjang dia punya minan naum. As-salatu khairu minan naum. Sudah panjang, salah lagi penyebutannya itu. Jadi orang tambah tidur, Ustaz. Bukankah kata Rasulullah, man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, dia tidak sembahyang waktu bangun, bala syaitanu fi uzunaihi. Kayak Ustaz, berarti telinganya dikencingi oleh setan. Memang tantangan yang berat sembahyang itu subuh. Kalau yang lain mungkin agak mudah-mudah. Kenapa subuh itu tantangannya berat, pahalanya besar? Basyiril masa'ina fi zulami bin nuri tammi yawmal qiyamah. Berilah berita gembira kepada orang yang datang di waktu gelap subuh, karena mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kemudian. Bukan hanya 27 derajat. Yang mana itu hari kemudian? Kubur pertama. Kalau salatmu bagus, maka kuburmu nanti ada lampunya. Almarhumah 2 hari lalu dibawa. Kira-kira ada lampu di bawah. Lampu pils dititip di dalam. Biarpun dia penjual perusahaan lampu balon, belum tentu kalau meninggal dibawa dengan balonnya persiapan untuk penerang. Tidak ada. Almarhumah hari ini gelap dengan ahli kubur yang lain, karena memang tidak ada lampu. Maka kubur yang terang apabila ada cahaya salat. Ketika di dunia salat 5 waktunya dia jaga, maka otomatis salat itu menjelma menjadi lampu di alam barzah. Itu masih alam barzah, belum nanti padang mahsyar waktu kiamat. Jangan main-main. Memang logika kita melihat kubur tidak masuk di akal, karena alamnya beda. Tapi kalau mau coba-coba boleh. Kalau ada suami atau istri meninggal, coba temani di dalam. Bisa dicoba, dites. Maka siapa yang tidak sembahyang, dia bangun subuh, dia tidak sembahyang, jam berapapun Anda bangun. Seandainya kita kasab sekarang, Ustaz, kalau kita terbuka itu mata kasab, orang tidak sembahyang gampang dilihat. Kalau dilihat seperti baca biru, kelihatan itu kencing setan di telinganya. Kalau mengangkat beban yang berat bisa kira-kira dorong motor, angkat besi,
Belum lagi orang olahragawan. Tetapi kadang untuk angkat itu sarung, selimut, ringan saja, tidak sampai 1 kilo. Susahnya minta ampun. Kenapa? Ada setan yang tindis. Maka pentingnya, ketika kita bangun subuh, umpamanya jam 9. Saya bangun subuh jam 9. Bagaimana Abah? Berarti saya sudah tidak sembahyang. Jangan. Sembahyang langsung ambil air wudhu. Karena kalau tidak sembahyang, biarpun kita bangun jam 9, matahari sudah terbit, itu kabair, dosa besar. Kata Rasulullah, 1 salat 5 waktu yang kita tinggalkan subuh, nama kita sudah tertulis di pintu neraka fulan. Dan kita mesti masuk di dalamnya selama 2 juta tahun kita di laundry. Yang namanya di laundry tidak hanya digiling, tidak hanya diputar, dijemur ibu. Bukan hanya sampai dijemur, disetrika. Nanti sudah disetrika, dilipat, baru masuk lemari, sudah pakai parfum. Tapi 2 juta 1 waktu salat. Bayangkan kalau ada yang meninggal, umurnya saja 40 tahun umpama, mulai dihitung balik umur 15 tahun, tidak pernah sembahyang, dikali 1 waktu dikali 2 juta tahun. Ini jangankan 2 juta, 60 tahun saja kita kalau miskin rasanya susah sekali. Ada yang bunuh diri malah kalau ada utangnya. Bagaimana kalau 2 juta di api neraka? Mau coba-coba boleh pulang, putar kompor gas, duduk sebentar, tidak usah lama-lama, 2 menit saja bu. Kalau tidak nak bawa semua kita punya pantat. Itu tidak main-main. Maka ambil air wudhu, jangan bicara, langsung sembahyang. Karena itu uzur. Catatan amal itu diangkat orang yang tertidur, nanti ditulis kembali ketika dia sadar. Jadi jangan sampai ditinggalkan salat 5 waktu. Tidak usah bilang salat sunnah, tidak usah bilang tahajud, salat israk, salat duha, salat apalagi hajat, tidak usah. Ini 5 waktu yang dijaga supaya ada modal kita. Besoknya mungkin bulan 1 bulan jam 9 bangun. Bulan kedua sudah jam 8, tidak apa-apa. Bulan ketiga sudah jam 7, bulan keempat sudah jam 6, bulan kelima sudah salat di masjid. Alhamdulillah. Yang penting jangan putus sembahyangnya. Nanti kalau rasa-rasa tidak khusyuk karena sudah bangun jam 7, bunuh saja lampu, tutup, jangan buka pintu kamar. Sudah masih gelap dirasa itu. Daripada bapak ibu tinggalkan sembahyang, itu dosanya sangat-sangat besar. Belum lagi kalau Nabi bilang, ini lebih ngeri orang. Man tarakas salah faqad kufran. Lebih bahaya lagi. Siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan terang-terangan, kufur. Na'udzubillah min zalik. Makanya letakkan dunia itu di tangan, supaya ketika ada perintah Allah gampang kita lepas, ketika diambil gampang kita ikhlas. Karena semua ini dunia, pekerjaan, rumah, tempat tinggal, kendaraan, kebun, ladang, sawah, anak, istri, suami, semuanya dunia. Jadi ketika pemiliknya ambil, tidak ada masalah, karena memang gampang kita lepas. Kemudian letakkan ini akhirat, kata Imam Syafi'i, di hati kita. Ini yang paling penting. Kenapa akhirat ini harus di hati kita? Disimpan. Karena nanti detik-detik kita meninggalkan dunia, yang keluar ini dari hati, keluar di lisan ini. Bukan yang di tangan, bukan yang di akal. Yang di hati ini yang keluar, kata Rasulullah, yakhruju ruhul mu'minin, keluarnya ruh mukmin itu mulai dari bawah. Dia ambil itu isi hati. Apa yang Anda isi selama di dunia sebelum dia keluar dari mulut, ini masuk di hati, ini roh.
yang banyak kita isi uang, yang keluar, mana uangku? Mati. Yang kita urus siang malam, yang kita lap kendaraan kita terus. Siang malam kendaraan yang diurus, yang keluar, mana mobilku? Yang kita urus terus anak istri kita, seperti kita menjadi budak. Yang keluar, mana anak saya, mana istri saya. Susah sekali keluar la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak pernah diisi itu akhirat di dalam hati. Bahkan kadang kita sembahyang setengah mati. Saya juga barangkali begitu. Tinggal kita punya jasad yang sembahyang, Allahu Akbar. Tapi kita punya roh, ada di kantor, ada di pasar, ada di sekolah. Jasad kita saja yang pada dasarnya yang tinggal sembahyang. Fawailul lil musallin, celaka yang sembahyang. Bagaimana yang tidak sembahyang? Di mana tempatnya? Maka itu yang kita harapkan. Bagaimana yang keluar dari lisan kita itu kebaikan. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Apakah Rasulullah meninggal dia tanya, aina waladi, aina Fatimah? Mana anak saya, mana Fatimah? Aina zaujati, mana istri saya? Ketika Rasul mau meninggal, mana mali, mana harta saya? Yang keluar dari lisan Rasulullah, ummati as-salah, as-salah. Umat saya, bagaimana mereka bisa laksanakan salat, salat, salat. Itu yang keluar dari lisannya Nabi. Jangan kita anggap itu sakaratul maut gampang. Na'udzubillah min zalim. Susah Bapak Ibu. Nabi ketika sakaratul maut, nazak, yang disebut dengan nazak, Nabi sempat sadar, suruh Aisyah ambil seperti loyang isi air. Nabi sempat cuci wajahnya. Nabi berlindung min gamaratil maut, dari susahnya sakaratul maut. Kenapa? Karena susah. Nabi sampaikan, kalian mau rasakan itu nazak, kumpul itu kambing 70 ekor, jangan disembelih, langsung gantung kuliti. Semua 70 ekor itu dikumpul sakitnya, rasa sakitnya. Begitulah ketika roh itu keluar dari jasad kita. Jadi jangan main-main. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, letakkan kematian itu di pelupuk mata kita. Supaya apa? Jadi kalau mati itu ada di pelupuk mata kita, bagaimanapun sibuknya kita beraktivitas, sibuknya kita bekerja, senantiasa ada warning, ada peringatan bagi kita bahwa mau mati. Karena mati itu dekat sekali dari pelupuk mata. Jangan mati ini disembunyi di dompet, disembunyi di lemari. Makanya Nabi bilang senantiasa ingat mati, ingat mati, ingat penghilang yang lezat. Wa kafali mauti, sudah cukup kematian itu sebagai peringatan. Taruh, letakkan di depan mata supaya senantiasa teringat kita. Bukan berarti juga kita loyo. Karena mati-mati terus, biar mau makan sudah susah, biar mau buang air sudah susah. Artinya kita tetap berhati-hati di dalam hidup ini. Mau ambil yang bukan hak, ada mati di mata, kelihatan. Mau zalimi orang, ada mati. Mau sakiti orang, ada mati. Mau tinggalkan sembahyang, ini ada mati. Mengantuk tidak baca Quran 1 hari, mau mati. Tidak pernah berzikir, mau mati. Jadi teringat terus kematian di dalam kehidupan kita, sehingga ada semangat. Sebagaimana semangatnya kita mengumpulkan harta di dunia ini, kita takut di masa tua tidak ada bekal, maka kita menabung sebanyak-banyaknya, banting tulang peras keringat. Begini juga semangatnya kita mempersiapkan investasi kita, tabungan kita di akhirat harus seimbang. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Malah 21 sebenarnya. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia, berikan kebaikan di akhirat, satu sama. Wa qina azabannar, hindarkan kami dari api neraka. Di mana tempatnya neraka? Di akhirat. Harus lebih energi kita, power kita lebih sebenarnya untuk akhirat. Tapi kadang kita balik. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa iqamis salah. Jangan gara-gara urus keluarga, urus harta, urus pekerjaan, mau rebut kita punya karir. Bagaimana bisa sampai puncak, bisa jadi di atas, akhirnya kita lupa berzikir, kita lupa Allah, kita lupa sembahyang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimahkan kita semua. Amin. Terkhusus almarhumah, saya dengar almarhumah 86. Luar biasa. Kalau secara manusiawi, kalau saya pribadi kurang lebih setengah abad. Kalau mau disuruh Pak Suparman, saya pilih umur 60. Seandainya bisa dipilih, berarti kurang lebih 10 tahun lagi saya sudah meninggal. Saya pilih 60. Karena itu barangkali seperti umurnya Nabi, umur yang paling sempurna, fitnya bagus. Mau apa juga kita lama-lama. Tapi karena ini gaib, tidak ditahu, seperti almarhumah 86, luar biasa. Untuk akhir zaman ini ajib, jarang terjadi ini. Jadi kematian ini hanya karena kita ini darul asbab di dunia, kadang hanya ada sebab-sebab. Tapi secara akidah, secara tauhid, biar tidak ada sebab bisa juga meninggal. Karena itu urusannya Allah. Hanya biasa ada prosesnya. Ada karena kecelakaan, ada karena kebakaran, ada karena bunuh diri, ada lompat dari jembatan, ada karena bencana alam, ada juga karena sakit yang berkepanjangan. Tapi ini hanya sebab-sebab saja. Pada dasarnya orang yang meninggal pada saat itu memang jatah hidupnya sudah selesai, tidak bisa ditawar sama sekali. Itu harus kita yakini. Oh, bagaimana Abah dengan orang bunuh diri? Walaupun dia tidak bunuh diri, hari itu juga memang dia harus meninggal. Walaupun dia bunuh diri, hanya salahnya dia meninggal pakai caranya. Makanya ada yang bunuh diri tidak meninggal. Sudah muntah-muntah, sudah minum racun, tidak meninggal karena memang belum ajalnya. Ada juga yang gantung diri, belum sempat meninggal, didapat sama keluarganya karena belum ajalnya. Nah, jadi demikian. Alhamdulillah, hazi rahmatullah, hujan ini juga rahmat Allah, rahmat untuk kita semua. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan keluarga almarhumah ikhlas. Kemudian ini Sa'ban, ibu-ibu. Sa'ban ini bulan perantara ke bulan Ramadan. Ini bulan terakhir yang masih punya utang. Utamanya utang sama Allah, selesaikan sebelum masuk Ramadan. Mungkin ada yang sempat sakit, musafir, haid, nifas, bayar di bulan Sa'ban. Jangan sampai tidak dibayar. Begitu juga almarhumah, siapa tahu tahun lalu ada puasanya yang tidak sempat diselesaikan, tidak sempat bayar fidyah, diganti. Walinya, keluarganya yang harus selesaikan semua utang-utangnya. Allah musta'an. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.